tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapan. Saudara, yang kita kagum begini, hampir semua ayat di Alkitab kalau berisi janji atau berisi persyaratan hukum yang Papa beri, selalu diakhiri soal keturunan kita. Itu mengagumkan sekali. Biarlah semua kita, khususnya kalian anak-anak, ya catat. Jangan pernah berpikir dan menganggap yang disebut kekayaan itu jumlah mobil, jumlah uang, jumlah rumah. Jangan sekali-kali. Kalian harus simpan kebenaran ini. Kita semua harus mempercayai yang disebut kekayaan adalah anak-anak kita yang takut akan Tuhan. Amen. Itu kekayaan gak bisa diganti oleh apapun juga. Maka itu ayat ini luar biasa. Maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik. Dan yang penting bukan cuma jumlahnya, nama mereka tidak akan ditiadakan atau dihapus di hadapanku sampai selama-lamanya. Itu luar biasa. Saudara cari buku judulnya Warisan Abadi, terbitan Metanoia. Saya lupa siapa pengarang. Di situ pengarangnya menuliskan sejarah dari dua keluarga di Amerika. Satu saya lupa namanya, itu keluarga orang jahat. Yang satu itu Jonathan Edwards, salah satu pendiri Amerika. Nah, setelah sekian ratus tahun, mereka bisa melacak seluruh keturunannya. Yang gak takut Tuhan ini jadi pelacur, jadi perampok, jadi pembunuh, ngeri. Tapi yang takut Tuhan ini, ratusan jadi pengacara, ratusan jadi orang hebat. Hebat, itu warisan abadi. Kenapa Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita suami istri harus saling mengampuni, terus mengampuni? Karena disitulah surga itu akan hadir di bumi. Kalau kita saling mengampuni. Renungkan ini baik-baik. Maka keturunanmu. Dan ada banyak ayat yang lain lagi kita bisa cari. Tapi ayo mulai hari ini kita ciptakan surga. Buatlah taman itu. Pagi-pagi bangun ucapan syukur. Seberat apapun masalah hari itu, percayalah tetap ada jalan keluar. Percayalah. Kita berharap pada Dia. Kalau surga ada di bumi, taman Eden ada kita ciptakan lagi. Wah, banyak orang akan datang kepada Tuhan Yesus. Orang bisa berkata pulang. Aku mau pulang. Aduh, betapa indahnya kata pulang. Mulai hari ini mari kita cari sebanyak-banyaknya. Orang gak bisa berkata pulang. Saya anak itu gak ikut. Jadi seminggu yang lalu, ya pas saya baru tiba dari Amerika, saya dapat telepon dari Bandung, dari satu panti asuhan. Dia bilang ada 2 anak, tapi satu masih diurus. Bilang, memang panti asuhan sudah kenal saya. Dia bilang, Pak, kami gak sanggup, jadi bawa aja anak itu. Gitu. Wah, bagaimana ini? Akhirnya saya minta teman anak di Bandung, tolong jemput anak itu bawa ke Jakarta sekarang juga. Saudara, anak ini baru kami dapatkan kira-kira 2 bulan yang lalu. Waktu salah satu anak kami ada di mall apa itu? Istana Plaza IP di Bandung. Dia lagi nunggu angkot, anak ini nyamperin. Nah, anak-anak saya sudah saya latih kalau ketemu orang yang perlu jangan ditolak. Nah, saya di tempat lain, saya di Bandung, akhirnya diteleponkan ajak ke sini. Nah, saya tanya-tanya, oh panti asuhan. Saya langsung datang ke panti asuhannya. Saya kenalan dengan pemimpinnya. Oh baik, terima kasih, bilang gitu. Nah, ternyata ini sudah bermasalah cukup berat. Jadi panti asuhan berkata, kami sudah nggak bisa terima. Bukan kami nggak mau, tapi kasihan yang lain kena. Jadi bapak bawa saja. Nah, pertama kali saya ketemu mereka, saya tanya, jadi anak ini gimana sejarahnya? Kami tidak tahu orang tuanya siapa. Waktu masih bayi dititipkan ke sini. Itu kira-kira sekian belas tahun yang lalu. Bayangkan betapa kasihan bukan anak seperti itu. Nah, itu cara saya melayani. Saya ingin buat dia bisa berkata, aku mau pulang. Karena dia punya rumah. Kalau kita melayani seperti itu, ada banyak jiwa kita bisa dapat. Saudara, ayo kita lihat itu. Makin kita bergerak maju, makin banyak Tuhan berikan kesempatan. Oke. Saya akan akhiri dengan satu ilustrasi. Waktu saya masih kecil, kami tinggal di desa. Di Jawa Timur, satu kecamatan, di Kabupaten Lamongan. Nggak ada listrik, jadi nggak ada pam. Nah, yang saya heran dari kecil itu kenapa papa kami itu kalau buat sumur itu lebar sekali, lebar. Saya pernah hitung kira-kira sekali masuk, saya pernah hitung itu sekaligus 20 orang bisa ambil air. Besar sekali, bayangkan, lebar sekali sumurnya. Nah, ternyata di sekitar rumah orang tua kami tinggal itu hampir nggak ada mata air. Kebetulan di belakang rumah itu mata airnya deras sekali. Jadi papa buat besar sekali. Rata-rata semua anak kecil pasti pelit. Betul enggak? Anak kecil gitu, minta apa-apa jangan. Itu anak kecil.
Nah, saya tuh mikir, itu kemarau, musim kemarau itu. Saya tuh takut, wah ini kalau orang banyak gini ngambil, besok saya mandi pakai apa ini? Mau minum pakai apa? Nah, adik mama saya tinggal di rumah waktu itu. Saya bilang, om, waktu mereka sudah kalau sore nggak ada lampu, jadi mereka nggak akan ambil lagi. Kalau terpaksa mereka akan ketuk rumah untuk pintu dibuka kalau mereka perlu air. Mereka sudah pulang semua, pintu belakang sudah ditutup. Saya bilang, om tolong angkat saya mau lihat airnya tinggal seberapa. Saya ingat betul waktu itu sudah kelihatan dasarnya. Bayangkan, karena itu kemarau. Mau kan khawatir anak kecil ini. Bagaimana ini besok mandi pakai apa? Pagi-pagi besok saya bangun pagi minta. Mereka sudah pada datang juga. Kita tahu bukan? Airnya naik lagi. Nah setelah saya jadi hamba Tuhan, saya nggak tahu bagaimana suatu saat kisah itu ingat lagi. Saudara percaya nggak? Masing-masing kita itu punya sumur. Ngerti? Bukan nggak harus jasmani. Sumur yang Tuhan percayakan kepada kita adalah sesuatu yang bisa jadi income buat kehidupan kita. Bisa ngerti ini? Nah, ayo kita renungkan. Berapa banyak manusia minum air dari sumur yang mereka punya itu air basi yang sudah sekian tahun. Kira-kira kenapa? Karena nggak pernah habis. Kalau air sumur itu bisa kita habiskan, tinggallah tidur, besok akan keluar lagi. Nah persoalannya, berapa banyak warga kita bisa ngabisin air sumur sehari? Ngerti ilustrasi ini? Ayo panggil orang lain untuk ambil air itu. Biarkan habis hari ini, tinggallah tidur, besok akan ada lagi. Kalau hidup kita mau seperti itu, nggak ada orang kehausan di bumi ini. Taman itu akan tetap terairi dari sumur itu. Maka itu jangan takut apapun juga. Lihat ke depan. Sesusah-susahnya kita, dunia berkata masih ada orang lebih susah lagi. Kata-kata itu bagus. Itu ayo kita buat itu. Kiranya Tuhan menolong kita untuk kita punya keputusan bisa membuat taman itu mulai hari ini. Supaya orang datang dan bisa berkata aku mau pulang. Tuhan Yesus memberkati kita semua.